Melawan Lupa adalah sebuah program acara dokumenter di Metro TV yang mengulas berbagai peristiwa bersejarah yang turut membentuk Indonesia. Melawan lupa ditujukan bagi siapa saja yang menolak lupa atas segala hal yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kecenderungan untuk lupa tentunya bukan sesuatu yang asing bagi kita, bukan? Malahan setiap kita seringkali mengalami keadaan lupa, baik dalam area jasmani maupun rohani. Israel mewakili keadaan lupa rohani kita sebagai orang percaya. Alkitab banyak kali mencatatkan kepada kita tentang hal ini. Salah satunya dalam kitab Hakim-Hakim. Masa Hakim-Hakim dicatat setelah meninggalnya pemimpin mereka, yaitu Yosua. Mereka tidak memiliki seorang pengganti seperti Yosua. Bahkan raja pun tidak mereka miliki, seperti kebiasaan bangsa lain pada saat itu. Hakim-hakim mencatat bagaimana sikap pelupa Israel. Bukan hanya 1-2 kali kejadian, tetapi sudah menjadi sebuah pola yang terus berulang. Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian umat Israel diserahkan ke dalam tangan musuh-musuh mereka dan mereka berseru minta tolong kepada Allah. Allah kemudian membangkitkan seorang pemimpin, seorang hakim bagi mereka. Roh Allah turun atas pemimpin itu dan kemudian pemimpin itu pun mampu mengalahkan musuh dan ada damai di tanah Israel dalam satu kurun waktu. Tetapi pola ini kembali terulang. Setelah pemimpin mereka memberikan damai bagi mereka dalam satu kurun waktu, mereka akan hidup dengan benar dalam satu waktu itu. Tetapi setelah pemimpin mereka meninggal, mulai lagi mereka melakukan dan kembali kepada pola awal, yaitu mereka melakukan lagi yang jahat di mata Tuhan. Hakim-hakim pasal ke-8 ayat 33-34 mencatatkan seperti ini. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuh di sekelilingnya. Kondisi lupa yang dialami oleh orang Israel dalam masa hakim-hakim ini ternyata terjadi bukan dalam satu waktu yang singkat Bapak Ibu sekalian, tetapi hampir 410 tahun lamanya. Artinya ini sudah menjadi penyakit yang menahun, yang sulit sekali untuk disembuhkan. Ini sudah menjadi sebuah pola yang seperti sebuah lingkaran setan kelupaan mereka. Satu kondisi yang sangat memprihatinkan, bukan? Yang membuat kita berpikir seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan bagi Israel. Semua sudah lupa. Tidak ada lagi yang ingat untuk sungguh-sungguh mencari Allah yang hidup itu. Tetapi 1 Samuel pasal pertama ayat 21-28 tidak mau membiarkan kita berlama-lama dalam kefrustrasian ini. Karena ternyata dalam kondisi lupa yang terjadi pada orang Israel, bahkan pemimpin rohani mereka yang tidak becus, yang hidup pada zaman lupa itu, Alkitab memunculkan 2 orang pribadi yang menolak untuk lupa. Mereka adalah Elkana dan Hana. Wow, bukankah ini kabar baik? Bukankah ini menyiratkan adanya pengharapan di tengah kehancuran yang sedang terjadi? Bagaimana kita bisa melihat usaha dari Hana dan Elkana untuk melawan lupa mereka? Yang pertama, mari kita perhatikan kondisi dari Hana. Sebenarnya Hana sangat mungkin untuk menjadi pribadi yang bukan hanya lupa, tapi bisa melupakan apa yang sudah dia janjikan di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Yang pertama, situasi sudah berubah teman-teman sekalian. Orang mengatakan segala hal bisa dimakan oleh waktu, bukan? Nasar yang dilakukan oleh Hana sudah terjadi lama, sudah bertahun-tahun sejak Samuel lahir itu. Dan yang kedua, sulit melepaskan bukan yang sudah kita dapatkan dengan susah payah. Samuel ini adalah anak yang begitu sulit Hana dapatkan. Bertahun-tahun dia harus hidup dengan panggilan sebagai seorang wanita mandul. Tetapi sekarang setelah Samuel sudah di depan mata, masakan harus dengan mudah dilepaskan. Dan yang ketiga, bukankah rasionalisasi bisa terjadi setiap saat?
seperti ini. Bukankah sangat manusiawi untuk merasa kehilangan? Dan kalau nanti Samuel sudah tidak ada bersama dengan Hana, bagaimana Hana akan menjalani hidupnya yang kembali akan kosong? Bukankah sekali lagi ini bisa menjadi bahan cemoohan buat Penina dan masyarakat sekitarnya yang menertawakan keputusan Hana ini? Bukankah Tuhan juga seharusnya bisa memaklumi kalau Hana tidak bisa memenuhi janji dan nazarnya itu sesuatu yang sangat masuk akal? Bukankah Tuhan juga adalah Allah yang berbelas kasihan? Masakan dia sudah memberi dan sekarang harus diberikan kembali kepada Allah? Lagian, tidak ada hukum bukan yang menetapkan kapan Samuel harus diserahkan. Demikianlah sederet argumen manusiawi yang bisa keluar dari pikiran manusia, bukan? Termasuk dalam diri seorang Hana. Tetapi Hana menolak untuk lupa. Mari kita lihat ucapan Hana kepada suaminya Elkanah. Dia mengingatkan suaminya akan komitmennya itu. Nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan anak ini. Maka ia akan menghadap kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Bahkan tidak ada yang mendesak dan mengingatkan Hana bukan tentang janjinya di hadapan Tuhan. Imam Eli pun kemungkinan besar sudah lupa siapa Hana. Lagian Imam Eli juga tidak tahu isi doa Hana. Jadi bisa saja Hana mengubur semua ingatan itu. Sehingga dia bisa hidup normal dan bisa terus memiliki Samuel di sisinya. Tapi dengarlah ucapan Hana pada saat dia bertemu dengan Eli. Mohon bicara Tuanku. Demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah dia kiranya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu tindakan melawan lupa yang begitu luar biasa yang sudah dikerjakan oleh Hana. Hana tidak pernah lupa pada saat dia berdoa di hadapan Allah pada ayat yang ke-11. Dia mengatakan, Tuhan Allah semesta alam, jikalau engkau mengingat aku. Pada saat itu doanya kepada Tuhan. Dan benar, pada saat dia berkata kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat dia. Ayat ke-19 mengatakan Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada Hana. Dan pada saat itulah Tuhan bertindak. Dan membuka kandungannya sehingga Hana bisa mengandung Samuel ini. Dan saat dia sudah mendapatkan semua itu. Dia tidak lupa Bapak Ibu sekalian. Saat dulu dia berdoa meminta pada Allah dan doanya dijawab pada saat ini. Alkitab LAI mengatakan pada saat itu dia menyerahkan anak itu. Di dalam satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan dengan sebuah kata kerja yang sangat luar biasa. So, I have also dedicated him to the Lord. Ini adalah sebuah terjemahan yang sangat-sangat mendekati bahasa aslinya, yaitu dedicated. Hana percaya sungguh bahwa apa yang dia dapatkan daripada Tuhan adalah sesuatu yang begitu penting. Dan dia tidak mau bahwa sesuatu itu dia pegang dengan kuat. Tetapi dia ingin merancangnya. Dia sungguh-sungguh memikirkan Samuel ini bisa dikembalikan kepada Allah. Bisa dipersembahkan kembali pada Allah melalui pemberian waktu dan energi yang dia lakukan. Bapak Ibu sekalian, melalui bagian ini Hana disadarkan bahwa anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada dia adalah sesuatu yang tidak menghilangkan tanggung jawab imannya di hadapan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi dia pada saat dia meminta, saat itu dia mau mengembalikan kemuliaan itu kepada Allah dengan menyerahkan Samuel ke tangan Imam Eli. Hana benar-benar menolak untuk lupa. Bagaimana dengan Elkanah Bapak Ibu sekalian?
Ucapan dari Elkana di ayat 23 pada saat Hana berkata kepadanya untuk memberikan waktu bagi dia sebelum dia menyerahkan Samuel pada Imam Eli. Elkana suaminya itu berkata dengan kalimat seperti ini, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jelas sekali Elkana mengikuti pergumulan Hana, bukan? Bahkan apa yang didoakan Hana dan pertemuan dengan Imam Eli sangatlah diketahuinya. Sebagai orang yang beriman, dia mau menjadi sekutu dan rekan bagi Hana untuk mengerjakan nasar Hana. Walaupun anak itu tentu saja juga dia rindukan untuk hadir lebih lama lagi, bahkan bisa terus bersama dengan mereka. Tapi Elkana sangat menghargai komitmen dan kesungguhan hati Hana. Bahkan dia pun tidak mau menundanya lebih lama. Hana dan Elkana menjadi rekan sekutu di dalam kebenaran. Ini sesuatu hal yang begitu indah. Berbeda sekali dengan yang kita ketahui tentang sebuah pasangan yang diceritakan dalam perjanjian baru, yaitu Ananias dan Safira. Pada saat mereka berkomitmen memberikan sebuah janji untuk mempersembahkan uang dari penjualan tanah mereka. Tetapi setelah tanah itu bisa dijual, mereka pun bersepakat untuk melakukan kebohongan di hadapan Rasul dan mengatakan bahwa apa yang mereka serahkan adalah seluruhnya, padahal yang mereka serahkan hanyalah setengah dari penjualan tanah itu. Sehingga mereka mendustai Roh Kudus. Tetapi berbeda sekali dengan Elkana dan Hana. Kerinduan hati Elkana adalah seperti kerinduan dari Hana. Bahwa pada saat dia boleh datang ke hadapan Eli, dia sungguh sadar Hana sudah mendapatkan apa yang boleh dia dapatkan. Bahkan dia rindu anak perjanjian itu, anak Nasar itu yaitu Samuel, bisa dipakai oleh Tuhan seumur hidupnya untuk boleh memuliakan Allah. Bukankah ini sebuah sikap hati yang begitu luar biasa? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Berapa banyak janji yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan dalam pergumulan kita yang paling gelap. Bahkan dalam masa pandemi ini, sudah berapa banyak doa yang kita ucapkan. Bahkan janji ke hadapan Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang kita minta. Dan pada saat Tuhan sudah memberikan itu bagi kita, bagaimana respon hati kita Bapak Ibu sekalian? Adakah dengan cepat kita melupakannya? Ataukah kita seperti Hana, kita mengingatnya dengan sungguh, dengan integritas kita yang utuh di hadapan Allah. Walaupun orang lain tidak tahu apa yang kita doakan, tetapi bukankah itu adalah sebuah perjalanan iman kita di hadapan Allah? Bahwa anugerah Allah tidak membebaskan kita dari tanggung jawab iman kita di hadapan Tuhan, bukan? Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kalimat yang sangat indah pernah diucapkan oleh seseorang. Anugerah boleh datang diam-diam, tetapi orang yang sudah mengecap anugerah tidak bisa hanya berdiam. Maukah pada saat ini kita melihat begitu banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Begitu banyak alasan bagi kita untuk menolak lupa di dalam diri kita. Bahkan pada saat kita pun tidak memiliki alasan-alasan, kita tidak melihat jawaban doa yang kita doakan. Bukankah ada satu alasan di atas segala alasan yang patut kita ucapkan syukur dan kita menolaknya untuk lupa, yaitu bahwa Yesus Kristus sudah hadir bagi kita. Yesus Kristus adalah pemberian di atas pemberian yang sangat-sangat luar biasa indah yang sudah Allah berikan bagi kita. Bahkan di saat kita tidak pernah tahu untuk mencari Allah, Dia sudah hadir bagi kita. Alkitab mengatakan saat kita masih hidup dalam dosa kita, Dia sudah mati bagi kita. Bukankah itu adalah satu pemberian yang begitu indah, yang seharusnya tidak membuat kita lupa, yang seharusnya terus mengingatkan kita, mengingatkan roh kita untuk terus mengucap syukur kepada Allah. Maukah pada saat ini kita datang kembali ke hadapan Allah dan berkata, Tuhan, tolonglah aku supaya aku tidak cepat melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupku. Tolonglah aku untuk mengingat segala kebaikan-Mu. Dan maukah seperti pemazmur kita pun berkata, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarkanlah kita boleh menolak lupa yang sedang terjadi di tengah-tengah zaman ini. Dan kita boleh menjadi pribadi yang di dalamnya kita boleh memuliakan Allah pencipta
dan penebus kita. Amin.